Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad wa syukulillahi alal in'am linu'madil iman wal islam wal ibtida sayyidil anam. Thumma salatu wa salam ala khattayril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati, saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama, sekaligus kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wal syafa'ati rasul Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita lanjutkan bahasan kita tentang materi dalam kitab Bulughul Maram, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Haji, kitab tentang ibadah haji. Kebetulan sekarang sedang musimnya ibadah haji, ya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan amaliyah rangkaian ibadah haji dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batinnya kuat sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Kita yang berkesempatan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas babu fadlihi wa bayani min fardi alaihi, ya, bab tentang keutamaan dari ibadah haji dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban atau fardu-fardunya haji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh yang lain itu menjadi penebus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata. Dan haji mabrur itu tiada balasan kecuali hanya surga. Nah, ini menunjukkan bahwa yang hukumnya wajib, yang wajib tidak hanya haji tetapi umroh juga. Kadang-kadang kita kan yang banyak yang bilang umroh itu hukumnya sunnah, ya. Nah, yang wajib itu haji. Padahal dalam hadis ini disebutkan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis ini dipakai dalil oleh Imam Syafi'i bahwa yang namanya umroh itu hukumnya juga wajib. Jadi sama, umroh dan haji itu hukumnya wajib. Apalagi di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah.
sempurnakanlah ibadah haji, ibadah umrohmu itu semata-mata karena Allah. Itu sebabnya haji dan umroh sama-sama merupakan kewajiban, ya, sama-sama wajib. Nah, jadi ini salah satu penjelasan bahwa nanti kemudian para ulama memang ada berbeda pendapat tentang apakah umroh itu kewajibannya seumur hidup sekali sama dengan haji, atau umroh itu kemudian disunnahkan setelah wajib, kan berarti sunnah hukumnya. Berikutnya adalah kemudian sunnah setiap saat. Nah, ini nanti ada perbedaan. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, berpendapat bahwa umroh itu memang wajib seumur hidup. Nah, berikutnya umroh itu hukumnya sunnah untuk setiap tahun sekali. Jadi setiap tahun sekali kalau menurut Imam Malik. Jadi orang umroh itu setiap tahun sekali. Kenapa? Dasarnya karena Nabi Muhammad melaksanakan umroh itu 4 kali seumur hidup beliau. Nabi itu umroh, ya, itu hanya 4. Yang pertama umroh ketika di bulan Dzulqa'dah. Semua umroh Nabi itu bulan Dzulqa'dah kecuali yang bersamaan dengan haji. Ya, Nabi itu umroh pertama kali tahun ke-6 Hijriah, ya, di bulan Dzulqa'dah. Saat itu Rasulullah, ya, malam-malam di bulan Dzulqa'dah sama dengan malam-malam kita sekarang ini kan malam Dzulqa'dah nih. Nah, Rasulullah mimpi. Karena apa? Karena Rasul itu semenjak hijrah dari Makkah ke Madinah, itu selama 6 tahun itu nggak pernah beliau berkunjung ke Mekah. Nah, suatu saat beliau bermimpi, di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad masuk kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah, setelah itu sa'i baina Shafa wal Marwah, setelah itu kemudian mencukur rambut. Nabi selesai mimpi itu kemudian memberitahu kepada para sahabatnya. Besoknya Nabi mimpi lagi, sama mimpinya seperti itu lagi. Besoknya diceritakan kepada sahabat, sama lagi. Malam berikutnya 3 malam berturut-turut itu Nabi Muhammad mimpi yang sama. Akhirnya beliau kemudian bertekad, ya, dengan para sahabat untuk niat melaksanakan ihram. Maka beliau kemudian mulai melaksanakan ihram menggunakan baju ihram itu dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau sekarang Bir Ali, ya, mikotnya orang kalau tiba di Madinah terlebih dahulu, maka kalau mau melaksanakan haji ihramnya mulai dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya. Nah, Nabi melaksanakan umroh pada tahun ke-6 Hijriah itu bersama dengan 1.500 sahabat. Mereka Nabi, ya, membawa beberapa ternak, beberapa kambing, ya, beberapa ekor onta untuk nanti dijadikan sebagai hadiyu, ya, penyembelian. Selesai melaksanakan ibadah maka itu dijadikan korban, ya. Nah, singkatnya ketika Nabi sampai menjelang kota Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah itu kira-kira berapa kilo itu? 50 kilo, ya, dari kota Mekah. Nabi dihadang oleh orang-orang kafir Mekah, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Singkatnya kemudian terjadilah apa yang dinamakan Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu antara lain isinya kesepakatan antara orang kafir Mekah dengan Nabi Muhammad, ya, dengan orang Islam, bahwa orang kafir Mekah dan orang Islam tidak akan melaksanakan peperangan. Mereka melakukan gencatan senjata selama 10 tahun tidak ada peperangan. Maka Nabi setuju itu, ya, walaupun nanti ada beberapa item, ya, isi dari Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu sepintas merugikan orang Islam, sepintas, ya, tetapi Nabi Muhammad justru menandatangani kesepakatan Suluh Hudaybiyah itu. Justru dari situ, ya, perkembangan umat Islam itu semakin pesat. Karena apa? Karena orang kafir Mekah tidak akan memerangi orang Islam karena gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga Nabi Muhammad konsentrasi penuh untuk berdakwah, ya, tidak takut lagi sewaktu-waktu orang kafir Mekah kemudian menyerang, enggak. Nah, ini, ya. Nah, salah satu dari poin kesepakatan itu adalah Nabi Muhammad dan muslimin baru boleh melaksanakan umroh atau haji 1 tahun berikutnya.
Tahun ke-6 tidak boleh, maka kemudian tahun ke-7 persis ya, ketika bulan Dzulqa'dah Nabi kemudian melaksanakan umroh. Nah, umroh yang kedua ini, kalau umroh yang pertama tadi itu Nabi nggak jadi umroh di Hudaybiyah, itu ditahan. Ini yang nanti dalam bahasan tentang haji itu ada namanya al-hisr atau taksir, yaitu orang kalau nggak bisa masuk kota Mekah sementara dia sudah melaksanakan ihram, pakai pakaian ihram, maka agar larangan ihram itu tidak berlaku, maka harus dibatalkan. Nah, cara pembatalannya apa? Yaitu dengan cara menyembelih binatang, ya, mencukur rambut, menyembelih binatang, kemudian sudah boleh menanggalkan pakaian ihram. Artinya boleh kalau laki-laki pakai berjahit, boleh pakai wangi-wangian dan seterusnya. Larangan ihram sudah tidak berlaku. Nah, Nabi tadi ketika tahun ke-7 Hijriah, kemudian beliau melaksanakan ihram, ya, melaksanakan ihram dari Dzulhulaifah, diikuti oleh 2.000 orang. Kalau tahun ke-6 Hijriah 1.500, tahun ke-7 ini Nabi melaksanakan umroh diikuti 2.000 orang sahabat. Nah, beliau juga membawa binatang ternak untuk persembahan setelah melaksanakan ibadah haji. Saat itu orang kafir Mekah, mereka tidak menyalahi perjanjian. Beliau dan para sahabatnya diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh meskipun tidak lama, hanya 4 hari. Nabi melaksanakan umroh itu hanya 4 hari tinggal di Mekah, ya. Bahkan mereka membawa, memang orang Arab dahulu itu, ya, kemana-mana kan membawa pedang, ya. Pedang itu menjadi ya, semacam kalau kita gitu aksesoris, ya. Tetapi pedang karena kesepakatannya pedang tidak boleh keluar dari sarangnya. Beliau memang melaksanakan umroh, niat bukan untuk perang, niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah umroh. Singkat cerita, kemudian selesai itu beliau pulang. Nah, umroh yang ketiga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ketika selesai perang Hunain, tahun ke-8 Hijriah. Ya, jadi tahun ke-7 beliau umroh, tahun ke-8 beliau umroh lagi, yaitu dari Ji'ronah. Nabi Muhammad selesai perang Hunain, bagi-bagi harta ghanimah yang sangat banyak. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan umroh lagi. Nah, ini umroh yang ketiga. Itu umrohnya dari Ji'ronah. Nah, yang keempat adalah umroh Rasulullah bersamaan dengan beliau melaksanakan ibadah haji, tahun ke-10 Hijriah. Nah, dari sinilah maka nanti Imam Malik itu berpendapat bahwa orang boleh umroh, disunahkan umroh itu setiap tahun sekali saja. Kalau menurut Imam Malik, ya. Jadi setiap tahun sekali. Buktinya apa? Nabi melaksanakannya memang setiap tahun, semuanya di Dzulqa'dah, ya. Semua Dzulqa'dah. Nah, ini. Jadi, tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, ya, umroh itu boleh berapa kali saja, kapan saja boleh orang umroh itu, ya. Karena dasarnya, karena Nabi menyatakan ini, al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Berarti kalimat ini umum, umroh satu dengan umroh yang lain, maka itu berlaku kapan saja. Nah, itu sebabnya maka kalau orang-orang Indonesia biasanya umroh itu, ya, paling tidak 2, 3, 4 kali, ya. Walaupun cuma 9 hari, tapi umrohnya mumpung lagi di sana, maka umroh itu berkali-kali. Walaupun perjalanan sekali, ya, umrohnya itu, tetapi melaksanakan umroh tidak hanya sekali. Selesai umroh, umroh lagi. Selesai umroh, umroh lagi, ya. Jadi tinggal kita keluar dari areal tanah halal, dari tanah haram menuju tanah halal. Bisa dari Ji'ronah, bisa dari Tan'im, ya, bisa dari Hudaybiyah maupun yang lain. Artinya apa? Jadi orang melaksanakan umroh itu kalau menurut Imam Syafi'i boleh berapa kali pun. 1 tahun tidak dibatasi, mau 1 bulan 30 kali boleh, ya. Setiap bulan melaksanakan umroh boleh. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu, apa haji mabrur itu? Haji mabrur itu haji yang membawa dampak kebaikan. Ya, orang melaksanakan ibadah haji, yang ibadah hajinya itu antara dia sebelum melaksanakan ibadah haji dengan setelah ibadah haji itu ada peningkatan
ibadahnya, baik sosial maupun ritual, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, kalau kemudian semakin baik, maka itu adalah tanda dari ibadah orang itu, ibadah hajinya mabrur. Nah, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali hanya surga. Nah, ini maka penting sekali. Orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh itu sangat penting. Nah, bagi kita orang yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka juga ada pahala. Kata Nabi Muhammad itu setidaknya ada beberapa amalan yang memiliki pahala seperti pahalanya orang haji. Yang sering kita dengar itu sholat syuruk, ya. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma yaq'udu, ya, wa yadhkurullaha hatta tartafi asy-syamsu fa shalla rak'ataini ka hajatin aw umratin tammatin. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah tidak kemana-mana sampai matahari sudah naik sebatas satu tombak, maka kemudian orang itu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat syuruk itu keutamaannya seperti orang melaksanakan haji, melaksanakan umroh, meskipun tidak kemudian 100% pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya kalau seandainya sama dengan haji dan umroh 100%, ya ngapain capek-capek, ya? Ngapain keluar uang berapa? 65 juta. Tentu tidak. Jadi tetap orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh tetap mendapatkan keutamaan lebih dibanding orang yang sholat syuruk tadi. Tapi setidaknya kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kita juga tidak putus harapan. Ada kesempatan kita untuk bisa meraih pahala ibadah haji, pahala ibadah umroh, bahkan itu tiap hari. Ya, tiap hari kita sama dengan orang melaksanakan haji, sama dengan melaksanakan umroh. Tapi nggak usah pakai titel. Ya, mentang-mentang sudah sholat syuruk, saya harus dipanggil haji gitu. Enggak usah, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang punya nilai pahala seperti ibadah haji dan ibadah umroh itu apa yang kita laksanakan malam ini? Apa itu? Nabi Muhammad bersabda, "Man ghada ilal masjidi lam yurid illa ayyata'allamahu khairan aw yu'allimahu fa inna lahu kahajin taman hajjuhu." Siapa yang pergi ke masjid untuk berkeinginan atau bertujuan tidak ada yang lain kecuali ingin menuntut kebaikan atau menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka orang itu punya pahala seperti orang yang haji, yang hajinya sempurna, kata Nabi. Artinya apa? Kita yang datang ya malam ini ikut ngaji di sini nih ya, datang dari rumah niat untuk ngikut pengajian, maka mendapatkan pahala orang yang ibadah haji. Tapi menuntut ilmunya di masjid. Karena tadi Nabi itu menyatakan di masjid. Kalau menuntut ilmu nggak di masjid nggak dapat keutamaan ini. Jadi menuntut ilmunya di masjid. Maka ini penting ya, taklim di masjid itu karena ada keutamaan ya. Karena masjid itu sebagai sebaik-baik tempat. Maka orang yang menuntut ilmu ya, datang ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti pahala orang melaksanakan ibadah haji. Kita mudah-mudahan ya, selain mendapatkan pahala umroh, pahala haji, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan haji yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah perempuan itu ada kewajiban jihad ya Rasul? Ya, apakah orang perempuan itu wajib ikut perang? Perang itu kan hanya untuk laki-laki, perempuan kan nggak ada kewajiban perang. Nah, apakah kata Aisyah bertanya, enak banget jadi laki-laki, dapat pahala yaitu pahala jihad. Padahal jihad itu
ya, posisi kedua amal kebaikan seseorang. Nabi itu ketika ditanya ayyul amali afdol, amal apa ya Rasul yang paling utama dalam Islam itu? Imanun billahi wa rasulih. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Ya, summa ayyun, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, ya, jihadun fisabilillah. Jadi peringkat kedua jihad. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Hajjun mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Nah, Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, apakah perempuan itu bisa mendapatkan pahala jihad? Ya, apakah jihad bagi perempuan? Boleh enggak perempuan itu ikut perang? Ya, Nabi menyatakan, apakah ada jihad bagi perempuan? Naam, ada. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Jihadnya perempuan itu tidak usah perang. Ya, perempuan itu berjihad mendapatkan pahala jihad fisabilillah itu tidak dengan memanggul senjata, tidak dengan berperang. Kata Nabi, al-hajju wal umratu. Ya, perempuan itu mendapatkan haji, mendapatkan pahala jihad, ya, mendapatkan pahala berperang di jalan Allah itu adalah dengan cara haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu bagi seorang perempuan itu pahalanya sama dengan orang jihad fisabilillah. Jadi jihadnya pahala berperang bagi perempuan itu adalah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Nah, itu sebabnya maka kita yang jadi laki-laki, ya, yang jadi suami sudah seharusnya memberikan kesempatan kepada istri kita untuk mendapatkan pahala jihad fisabilillah, yaitu apa? Dengan cara berangkatin umroh, berangkatin haji. Ya, jadi jangan kemudian bapak-bapaknya saja yang umroh, istrinya enggak diajak. Ya, karena apa? Karena ini perempuan itu, kalau laki-laki kan masih ada peluang untuk mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tapi kalau perempuan dapat pahala jihad fisabilillah itu adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun. Ada orang Badui, orang dari pedalaman datang menemui Nabi. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil umroh. Ya Rasul, ceritakanlah kepadaku tentang umroh. Awajibatun hiya, apakah umroh itu wajib atau bagaimana? Nah, ini orang A'rabi, orang dari pedalaman, ya, orang dari desa, dari pelosok gitu, ya, datang kepada Nabi dan bertanya, umroh itu wajib apa enggak? Nah, faqala, Nabi bersabda, lah, tidak. Wa anta tamiro khairun laka, tetapi kalau kamu melaksanakan umroh itu lebih baik bagimu, ya. Nah, ini yang nanti dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa umroh itu hukumnya sunnah karena hadis ini. Karena A'rabi ketika datang itu Nabi menyatakan tidak wajib, tetapi itu lebih baik bagimu. Nah, nanti walaupun Imam Syafi'i kenapa menyatakan wajib, karena hadis ini sesungguhnya Nabi karena kasihan dengan A'rabi ini, orang dari pedalaman, dari kampung, ya. Nah, takut dia ini tidak mampu melaksanakan ibadah umroh, maka kemudian Nabi menyatakannya tidak wajib, ya, tetapi hanya sesuatu yang sunnah, baik kalau kamu kerjakan, tapi seandainya enggak ya enggak apa-apa, maksudnya begitu. Ya, karena nanti ada hadis berikutnya yang menyatakan bahwa umroh dan haji itu sama-sama wajib, ya. Wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu an marfu'an al-hajju wal umratu faridotani, ya. Haji dan umroh itu dua-duanya fardu, dua-duanya wajib. Nah, dari sini maka berarti umroh dan haji itu wajib. Nah, jadi sama hukumnya antara haji dan umroh, ya. Jadi sama-sama wajib. Kalau tadi yang orang Badui nanya, Nabi menyatakan tidak wajib, tetapi lebih baik kamu kerjakan, itu untuk tidak memberatkan Badui itu. Karena dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahwa haji dan umroh itu dua-duanya wajib. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, mas sabil, apa yang dimaksud dengan sabil? Kan dalam Al-Qur'an itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti
man istata'a ilaihi sabila. Ya, kewajiban bagi manusia yang menjadi hak Allah itu untuk melaksanakan haji, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk dalam perjalanannya. Nah, apa yang disebut sabila di situ itu, maka Nabi menyatakan az-zadu war-rahilah, yang disebut mampu ya mengadakan perjalanan haji itu adalah mempunyai bekal, war-rahilati, dan kendaraan. Ya, jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu ya tentu orang yang mempunyai bekal, ya ada uangnya, atau juga punya kendaraan. Karena apa? Karena ibadah haji itu ya tentu bagi orang yang di luar kota Mekah. Orang yang dari luar Mekah kan tentu harus pakai kendaraan, beda dengan orang kalau dari Mekah ya. Kalau orang penduduk asli Mekah ya mungkin tidak perlu kendaraan. Tapi kalau orang apalagi dari kita, dari orang Indonesia ya tentu harus ada biaya, ada kendaraannya, naik pesawat dan seterusnya. Bahkan kalau sekarang ada tambahan lagi, yaitu harus ada kuotanya, harus masuk kuota. Karena apa? Kalau orang ibadah haji kok nggak pakai kuota ya resmi, maka itu hajinya dipertanyakan. Ya, ada keputusan Majelis Ulama itu tentang bolehkah orang ibadah haji dengan cara ilegal. Kan kadang ada orang yang umroh Syawal, nggak pulang-pulang ya, ngumpet di Mekah, kemudian nanti ikut melaksanakan ibadah haji. Nah, itu bagaimana hajinya, boleh atau tidak? Nah, para ulama menyatakan bahwa itu hukumnya haram, ya nggak boleh. Karena apa? Karena memang peraturannya, ya aturannya orang haji itu ya harus mempunyai visa haji. Nggak boleh visa umroh dipakai untuk haji, kecuali kalau zaman-zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dahulu memang aturannya nggak ada. Orang itu kalau umroh ya, orang haji itu nyampe di Mekah ya. Saya punya ibu itu ibadah haji sampai di Mekah sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan sudah sampai Mekah ya. Baru nanti pulangnya itu selesai ibadah haji. Jadi sambil umroh ya selama di Mekah itu sampai 6 bulan. Lamanya sampai 6 bulan ya. Jadi dulu belum ada aturan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan dibatasi, nggak boleh ya. Tanggal berapa? 15 Dzulqa'dah atau 15 itu sudah nggak boleh ada orang umroh, harus sudah keluar dari Mekah, nggak boleh ada tinggal di sana ya. Nah, maka cara melaksanakan ibadah haji itu juga harus benar, di samping ya uang yang dipakai, azat bekalnya itu ya, bekalnya halal, cara melaksanakan ibadah hajinya juga benar ya. Jangan kemudian karena waiting list ibadah haji di Jakarta itu sudah mencapai berapa tahun? 32 kalau nggak salah ya, 32 tahun. Paling lama di Indonesia itu 47 tahun. 47 tahun itu di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan itu 47 tahun lamanya ya. Itu masih mending. Di Malaysia itu waiting list haji itu sudah 53 tahun. Jadi orang di Malaysia itu baru lahir itu didaftarin haji. Itu nunggu 53 tahun. Umur 53 tahun baru berangkat haji ya. Itu kalau ada umur gitu ya. Nah, itu makanya kuota masing-masing daerah beda-beda ya. Jadi nah, seandainya ada orang kemudian ngakalin, udahlah saya ikut misalnya yang paling cepat 11 tahun itu di mana? Kalau nggak salah di NTT atau mana gitu ya. Itu 11 tahun paling cepat. Nah, kemudian tinggalnya di Jakarta karena kelamaan kalau nunggu 32 tahun, ikut ke NTT misalnya begitu ya, nembak KTP sana. Nah, itu berarti sesuatu yang caranya boleh jadi hartanya halal, tapi caranya tidak halal, ya itu juga tidak baik ya. Jadi harus ya kita ya sesuai dengan tempat tinggal kita di mana, ya kita yang daftar. Persoalan nanti kemudian taruhlah nggak ada umur, yang penting kita sudah niat. Orang sudah niat itu niatul mukmin khairum min amalihi.
Kalau kita sudah daftar, sudah niat berangkat haji, nggak ada umur, maka Allah sudah mencatat orang itu sebagai orang yang ibadah haji. Ya, itu enaknya. Baru niat nggak apa-apa. Yang penting kita sudah niat. Cuma niat doang kalau nggak daftar ya nggak bisa juga. Ya, karena niat itu harus dibuktikan dengan bayar. Ya, punya porsi. Ya, itu. Wa an ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha. Nabi pernah bertemu dengan beberapa rombongan ya, birrauha di Rauha ya, Rauha itu dekat kota Mekah. Faqala, Nabi bertanya, manil kaum, siapa orang ini, siapa kaum ini, rombongan dari mana? Faqalu, mereka menjawab, man anta. Jadi Nabi nanya, ini rombongan dari mana? Nabi balik ditanya, man anta, siapa kamu? Ternyata rombongan ini nggak tahu kalau yang nanya ini Nabi Muhammad. Ya, jadi orang-orang ini ya bertanya, man anta, siapa anda? Faqala, Nabi menyatakan, Rasulullah, aku ini Rasulullah. Nah, farofa'at ilaihi imro'atun sobiyan. Ada dari rombongan itu perempuan yang kemudian mengangkat anak kecil. Anak kecil ini diangkat tinggi-tinggi. Fakolat, kemudian dia bertanya, ya mumpung ketemu dengan Nabi, perempuan ini kemudian bertanya, alihadza hajjun, apakah anak ini boleh melaksanakan ibadah haji? Anak kecil. Jadi anaknya masih kecil ya mungkin umur 5 tahun, 6 tahun ya. Dia nanya, apakah anak kecil ini boleh melaksanakan ibadah haji? Qala, Nabi bersabda, na'am, boleh. Walaki ajrun, dan engkau wahai ibu, kamu mendapatkan pahala atas itu. Maksudnya apa? Anak kecil itu boleh melaksanakan ibadah haji. Mungkin kalau di kita agak aneh ya. Tapi kalau orang-orang di Mekah ya yang memang nggak usah modal ya, datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji ya, bisa saja anak-anak kecil ya. Orang-orang kecilnya juga boleh. Orang-orang Pakistan kadang-kadang juga bawa anak-anak kecil kalau tawaf digendong, dipanggul, di pundak gitu ya. Itu nggak apa-apa, anak kecil itu sah. Bagaimana kalau seandainya dia nggak bisa? Ya kalau nggak bisa ya orang tuanya yang mewakili, nggak apa-apa. Ya, jadi orang tuanya, makanya dalam hadis ini ya nanti ada orang tuanya, namanya juga anak nggak bisa melempar jumroh. Makanya orang tuanya yang melempar. Kata Nabi, orang tadi hajinya sah, dan engkau wahai ibu karena engkau membantu anakmu itu, maka engkau juga mendapatkan pahala. Cuman di sini ya, para ulama mazhab 4 itu sepakat bahwa haji bagi anak kecil itu tidak menggugurkan kewajiban. Hajinya sah, tetapi kewajiban hajinya itu tetap melekat padanya. Nanti kalau dia sudah balik, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Ya, karena ada beberapa kriteria orang yang hajinya sah, tetapi menyebabkan dia tetap belum gugur kewajibannya. Antara lain, yang pertama orang yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelum dia masuk Islam. Kan dulu orang-orang Arab ya, orang-orang Mekah ya, zaman sahabat Nabi, zaman Nabi itu, mereka sebelum masuk Islam tradisi haji itu kan sudah ada. Nah, mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji kemudian masuk Islam, maka ibadah hajinya belum gugur karena salah satu syarat wajib haji itu harus Islam ya. Maka nanti setelah dia masuk Islam dia kewajiban haji. Yang kedua, ada orang yang hajinya sah tetapi belum kewajiban hajinya belum gugur, yaitu orang yang murtad. Misalnya ada orang murtad sudah pergi haji, kan hajinya udah gugur nih tadinya. Ketika murtad balik lagi ke Islam, maka dia wajib haji lagi. Ya, dia wajib mengulang hajinya karena hajinya tadi terhapus ya, tidak mendapatkan pahala sehingga dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Itu sebabnya kalau orang murtad ya, selama dia meninggalkan sholat ketika murtadnya, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah, hajinya ya, dia tadinya sudah haji, maka ketika masuk Islam dia wajib haji lagi. Ada lagi yaitu anak kecil.
tadi kasus hadis ini, yaitu anak kecil ketika masih kecil diajak orang tuanya melaksanakan ibadah haji, maka setelah itu kalau dia nanti mampu saat dia sudah balik, maka dia wajib untuk mengulangi hajinya, ya, karena kewajiban hajinya belum gugur. Nah, ini kadang-kadang hadis ini kemudian disalah tafsirkan oleh orang. Yaitu apa? Ada orang yang beranggapan kalau orang haji yang dihajikan oleh orang lain, misalnya ya, punya bos, punya majikan, ya, punya orang baik banget, kemudian kita dihajiin oleh orang itu, maka nanti saat kita mampu, kita wajib haji. Karena apa? Karena kita waktu haji itu kan dihajiin, sama dengan anak kecil tadi itu. Karena dia dihajiin oleh orang tuanya. Nah, ini sama sekali tidak benar. Ya, ibadah haji anak kecil itu tidak menggugurkan kewajiban, bukan karena dia diongkosi oleh orang tuanya, tapi karena memang dia belum berkewajiban, karena belum balik, maka dia belum wajib. Itu sebabnya maka dia tetap mendapatkan kewajiban haji. Ya, berbeda dengan kalau orang sudah dewasa dihajiin oleh orang, ya. Kalau dulu kan banyak itu haji apa namanya itu, atas abidin, haji apa itu, atas biaya dinas, ada Abu Bakar, ya, Abu Bakar, ada kosasi, ongkos karena dikasih, ya. Apakah kemudian nanti saat dia mampu harus ibadah haji lagi? Ya enggak, ya. Karena apa? Karena tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu harus mengulang hajinya. Kan perempuan istri itu kalau haji kan dibiayai oleh suaminya. Apa kemudian harus biaya sendiri? Jadi tidak ada, ya, kewajiban orang kalau haji dibiayai orang, ya, di haji abidin Abu Bakar atas budi baik Golkar. Nah, kalau dulu kan ada orang yang Golkar itu dihajiin, ya, Haji Abu Bakar. Nah, itu apa kemudian dia harus mengulang hajinya? Tidak. Ya, jadi hajinya sudah menggugurkan kewajiban asal orang itu sudah balik, ya. Nah, begitu juga dengan budak. Budak itu kalau melaksanakan ibadah haji misalnya, ya, diperbolehkan oleh majikannya, setelah kemudian merdeka, maka budak tersebut kena kewajiban haji karena hajinya belum gugur. Ya, kewajiban haji belum gugur untuk dia, ya, karena syarat untuk orang ibadah haji itu harus orang yang merdeka. Nah, sehingga kalau belum merdeka maka dia harus mengulangi hajinya. Nah, ini kita baca hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, kana Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di belakang Rasulullah. Fajaat imra'atun min Khos'am, kemudian datang perempuan dari Khos'am. Faja'alal fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Fadl bin Abbas ini melihat perempuan itu dan perempuan itu melihat dirinya. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl ila syafaqil akhar, ya. Nabi kemudian memalingkan wajahnya. Fadl tadi yang lihat perempuan dari Khos'am tadi itu wajahnya dialihkan, ya, dipalingkan oleh Nabi biar enggak ngelihat perempuan itulah, maksudnya begitu. Faqalat, perempuan ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallah, sesungguhnya kefarduan Allah ala ibadihi fil haji, artinya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan haji. Adrokat abi syaikhan kabiron, aku mempunyai ayah yang sudah tua, ya, yang sudah tua banget, tua renta. La yathbutu ala rohilah, dia tidak bisa kalau di kendaraan itu tidak bisa duduk, ya, artinya nggak kuat kalau lama-lama di kendaraan. Sementara kalau melaksanakan ibadah haji harus
harus naik kendaraan. Nah, dia nggak bisa kalau duduk di kendaraan lama-lama itu, ya. La yathbutu 'ala rahilah. Afa ahujju anhu, apakah aku boleh menghajikan dia? Ayahku yang sudah tua tadi itu, boleh nggak aku hajiin? Nah, qala Nabi bersabda, na'am, boleh. Nah, wadzalika fi hajjatil wada, peristiwa ini terjadi pada waktu haji wada. Nah, ini yang disebut dengan badal haji. Badal haji itu apa? Yaitu menggantikan orang yang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Badal haji itu ada dua sebab. Yang pertama, orang yang sudah meninggal. Nanti ada hadisnya yang terkait dengan orang yang meninggal, ya. Yang kasus ini yaitu orang sakit yang tidak mungkin dia ini untuk nanti bisa sembuh. Ya, ada orang yang sakit permanen misalnya. Kalau dia taruhlah misalnya, ya, nggak boleh naik pesawat, ya. Ya kalau nggak boleh naik pesawat kan gimana kalau pergi haji? Ya, maka orang yang sakit yang uzur seperti ini, maka dia boleh badal haji, ya. Nah, badal haji syaratnya nanti itu orang yang membadali haji itu harus sudah haji dulu. Nah, maksudnya adalah kalau ada orang yang sakit permanen yang tidak bisa ada harapan untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada harapan sembuh dia, maka dia boleh minta ganti, namanya badal haji, ya. Jadi digantiin oleh orang lain, ya. Tentu yang lebih baik kalau keluarganya, tetapi kalau nggak keluarga juga boleh, ya. Kalau sekarang biaya badal haji itu berapa? 14 juta kalau nggak salah. Cuman kadang-kadang ada yang nakal, ya. Badal haji ini ada mafianya juga. Jadi orang mengumpulkan, ya, dari sana badal haji, dia sendirian yang membadali. Padahal badal haji itu satu orang ya untuk satu orang, ya. Jadi mengganti satu orang hanya untuk satu orang saja. Lah ini ada orang kemudian ngumpulin, ya, 100 orang kali 14 juta berapa itu? Dia hajiin satu orang untuk 14 orang, ya nggak boleh begitu. Ya, jadi karena badal haji itu hanya untuk satu orang, ya. Jadi satu orang hanya menggantikan satu orang, nggak boleh kemudian menggantikan untuk banyak orang, ya. Nah, badal haji ini, ya, dasarnya ini, ya, orang kalau sakit, cuman kalau ada orang sakit yang tadi sudah taruhlah misalnya divonis nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Dilalahnya tahun depan kemudian sehat walafiat, ya. Awalnya tadi udah divonis misalnya, ya, jantung udah nggak bisa ini naik pesawat misalnya, nggak taunya kemudian sembuh, maka orang yang seperti ini, ya, kewajiban hajinya belum gugur. Ya, kalau sama tadi dengan kasusnya anak kecil tadi itu, ya, anak kecil ya hajinya sah tapi belum menggugurkan kewajiban. Nah, kalau orang tadinya sakit kemudian setelah dihajiin orang nggak taunya kemudian sembuh, maka kalau dia mampu dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu ya enggak, namanya juga haji itu memang untuk yang mampu, ya. Nah, ini hadis terakhir karena apa yang terkait. Wa anhu dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang perempuan dari Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi faqalat, kemudian dia berkata, inna ummi nadzarat an tahujja. Ya, ibuku dulu pernah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat. Tetapi ibuku keburu meninggal sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Ibuku sudah meninggal. Afa ahujju anha, apakah aku boleh melaksanakan ibadah haji untuknya? Qala Nabi bersabda, na'am, huji anda, ya, hajilah untuknya. Nah, ini menjadi dasar bahwa kalau orang sudah meninggal kemudian dia dihajiin, maka itu boleh. Mau dia bernazar atau tidak itu boleh. Misalnya ya, ada kita punya orang tua, dulu orang tua kita belum sempat haji, kemudian kita sudah haji. Oh, haji yang kedua kita niat membadali orang tua kita, maka itu boleh, ya. Karena apa? Karena memang haji itu
badal haji itu ada dua. Jadi ada karena sakit tadi itu, ada yang karena meninggal dunia. Jadi sebabnya itu dua itu ya. Kalau tidak sakit berarti dia meninggal. Kata Nabi, aro'aita law kana ala ummiki dainun, bagaimana pendapatmu jika ibumu itu punya hutang, akunti qadiyatahu, apakah engkau akan membayar hutangnya? Uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa, maka laksanakan, bayarlah hutang orang tuamu itu, karena hutang kepada Allah itu lebih berat untuk ditepati. Artinya kalau bayar hutang kepada sesama manusia saja orang harus melunasinya, apalagi kalau hutang kepada Allah. Nah dari sini maka menghajikan orang tua badal haji ini juga diperbolehkan. Jadi sekali lagi, badal haji bisa syaratnya karena sakit yang permanen, bukan sakit yang sementara. Kalau orang masih punya harapan untuk bisa sembuh setahun 2 tahun lagi, ya belum boleh badal haji, ya harus tetap menunggu sampai dia sehat. Tapi kalau sudah divonis nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji, maka itu boleh badal, ya. Jadi badal haji itu bisa karena sakit, bisa karena wafat, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.